Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Dan di pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dalam perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, terambil dari Yeremia pasal 52 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya hanya membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehancuran Yerusalem terjadi sebagai bagian dari penghukuman Tuhan atas umat yang durhaka. Umat yang dimaksudkan di sini adalah tentunya Yehuda dan umat yang ada di Yerusalem pada umumnya. Kepemimpinan yang buruk dari Raja Zedekia ini mengakibatkan seluruh rakyat Yehuda menjadi berdosa kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, mereka memberontak terhadap Tuhan. Akibat dari kepemimpinan yang buruk itulah, maka seluruh orang-orang Yehuda, rakyat Yehuda dan Yerusalem dibuang ke Babilonia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan Sedekia yang sangat berdosa di mata Tuhan, tepat seperti yang dibuat oleh Yoyakim ini, menjadi dasar bagaimana murka Tuhan dinyatakan kepada Yehuda. Murka Tuhan dinyatakan kepada Yehuda itu adalah dimulai dari kehancuran Yerusalem. Bahkan dikatakan di situ kehancuran Yerusalem itu nampak dari tembok-tembok Yerusalem yang dihancurkan. Bahkan perkakas-perkakas rumah Tuhan dirampas dan diambil dan dibawa ke Babilonia. Bukan itu saja, pemimpin-pemimpin umat disembelih di depan Raja Zedekia. Bahkan seluruh keluarga Raja Zedekia, anak-anaknya dibunuh dengan cara disembelih di depan matanya. Bahkan Raja Zedekia sendiri dibelenggu dan kemudian matanya dicungkil dan dibutakan, dan ia dibawa sebagai tawanan dalam pembuangan di Babel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun yang lebih menarik di sini adalah mengenai tembok Yerusalem yang dirobohkan. Dalam pada masa itu, tembok Yerusalem adalah simbol daripada pemeliharaan Tuhan kepada umat Israel. Tembok Yehuda atau tembok Yerusalem sering dikatakan pertolongan Tuhan bagi umat ini. Umat Tuhan selalu menjadikan tembok Yerusalem itu sebagai simbol untuk menggambarkan Allah yang penuh dengan kekuatan. Allah digambarkan sebagai kota benteng yang kuat. Sebenarnya itu menunjuk kepada tembok Yerusalem. Tetapi oleh karena dosa-dosa mereka, tembok Yerusalem yang menjadi kebanggaan dan simbol pemeliharaan Allah itu telah dihancurkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan hancurnya tembok Yerusalem dan simbol-simbol keagamaan, di mana semua perkakas rumah Tuhan itu dihancurkan dan diratakan, maka tidak ada cara lain bagi umat ini untuk mereka berserah kepada Tuhan saja. Sebenarnya, nubuat Yeremia ini sudah disampaikan jauh sebelum bangsa Israel atau umat Tuhan ini masuk ke dalam pembuangan. Yeremia 52 ini hanyalah ulasan untuk mengingatkan kembali peristiwa pembuangan yang sudah terjadi itu. Dan ulasan untuk mengingat kembali tentang peristiwa pembuangan itu sebenarnya adalah mau menceritakan bahwa nubuat Yeremia ini disampaikan agar umat Tuhan sebelum penghukuman itu tiba kepada mereka
memiliki kesempatan untuk bertobat. Mereka memiliki kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Namun kepemimpinan raja yang buruk, Raja Zedekia dalam kepemimpinannya justru membawa rakyat itu berdosa kepada Allah. Mereka tidak mau bertobat. Ketika nubuatan ini diberitahukan kepada mereka, mereka bukannya memilih untuk bertobat kepada Allah dan berbalik kepada Allah, tapi mereka bertindak melawan Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Dan puncaknya adalah penghukuman, di mana Yerusalem itu dihancurkan, dan seluruh sendi-sendi kerohanian, seluruh sendi-sendi keagamaan, mulai dari tembok sampai dengan tata cara ibadah dan liturgi, bahkan perkakas-perkakas dalam rumah Tuhan diangkut dan dibuang ke Babilonia. Maka di situ, setelah semuanya hancur berantakan dan ludes, maka mau tidak mau, mereka digiring untuk berserah kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa ini. Ada banyak teguran-teguran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Segala kebanggaan-kebanggaan rohani kita yang mau menutupi kita dalam dosa-dosa kita. Kerap kali Tuhan ingin mau menghancurkan dengan cara Tuhan. Dan banyak teguran-teguran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berbalik kepadanya. Itulah kesempatan untuk kita bertobat. Bukannya kita menjadi keras kepala dan tegar tengkuk di hadapan Allah. Tapi marilah kita belajar dari kisah Zedekia ini yang membawa umat dalam kehancuran karena dosa-dosanya dan tidak mau berbalik kepada Allah. Demikian juga dengan kita, bahwa ketika kita hidup di dalam dosa dan kita mendapat teguran Tuhan, hendaklah kita lekas berbalik supaya murka Tuhan tidak menimpa kita dan akhirnya kita dihalau dan dibuang dari hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menerima teguran Tuhan dalam hidup kita dan mau berbalik dari dosa-dosa kita? Marilah kita menyerahkan kehidupan kita untuk menerima anugerah dan berkat dan pemeliharaan daripadanya, daripada kita menerima dan ditimpakan murka Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Allah memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar dari Raja Zedekia bahwa ketika tembok-tembok Yerusalem yang menjadi kebanggaan mereka dihancurkan karena dosa-dosa mereka, itulah waktu untuk sebenarnya mereka bertobat. Tapi ketika mereka tidak bertobat, murka Allah dinyatakan, dan mereka semua mengalami penderitaan, mulai dari penghalau mereka, dihalaukan dari hadirat Allah, sampai kepada pembuangan kepada Babilonia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, dan kami semua semakin teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.